Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh kita. Dan kemudian saya mohonkan minta maaf atas keterlambatan yang keterlaluan. Karena tadi habis khutbah di Salman dipanggil sama ketua yayasan, ada sedikit yang ngobrolkan sekretaris yayasan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, acara ini merupakan syukuran dan insya Allah kehadiran kita akan Allah curahkan pahala yang besar karena diliputi dengan kesabaran menahan panas. Pahalanya semakin besar. Acara ini adalah syukuran untuk keluarga Nazla. Setelah sekian tahun saya tidak memasuki rumah ini, sekarang saya memasuki lagi. Dulu rumah ini dibangun oleh Pak Hairil. Hairil dulu. Yang membangun Pak Hairil, dijual oleh dan dibeli oleh Pak Hairil. Jadi beda beli. Kemudian dilepas kemudian oleh seseorang yang kita tidak tahu siapa ini. Ada lagi yang tidak ya. Baru sekarang oleh siapa tadi? Nazla. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan di rumah ini. Ada nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan tidak mungkin kita hitung satu-satu. Tapi di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Kalau dalam hadis Nabi ada 4 kenikmatan dalam hidup. Arba'ah minas sa'adah. Ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Yang pertama, rumah yang lapang. Rumah yang lapang itu rumah yang bukan hanya tanahnya luas, syukur-syukur kalau bisa luas, tapi paling tidak rumah yang di dalamnya itu penuh dengan kehangatan keluarga. Di dalamnya dipenuhi dengan kehangatan tilawah Al-Quran. Di dalamnya dipenuhi dengan keharmonisan. Di dalamnya dipenuhi dengan saling menasehati di antara anggota keluarga. Itu rumah yang lapang. Mendingan rumahnya lapang tapi di dalamnya kisruh, atau rumah sempit tapi di dalamnya damai. Mending lapang udah. Tapi kalau tidak harus memilih di antara keduanya, kita lebih memilih rumah yang mungkin sederhana tapi di dalamnya itu penuh dengan kelapangan yang sifatnya maknawi. Maknawi itu artinya rasa hati, dan itu bisa tumbuh kalau semua anggota keluarganya punya komitmen yang sama. Dalam rumah itu niatnya adalah sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah kendaraan yang layak. Syukur-syukur BMW. Tapi kalaupun tidak gitu, R3 2017 D1870 AGD. Artinya mobil yang atau kendaraan yang tidak mogok, kendaraan yang bisa kita pergunakan kemana kita akan pergi. Ketika kita memiliki dan ternyata itu bisa terawat, itu sumber kebahagiaan yang boleh jadi sering kita lupai untuk mensyukurinya.
Kemudian yang ketiga, sumber kebahagiaan itu adalah pekerjaan yang apa ya? Bukan mapan, pekerjaan yang memang dengannya kita bisa hidup dengan baik, tidak kaya raya, tapi bisa mandiri. Karena sebaik-baik harta itu adalah harta yang didapat dengan hasil jerih payah sendiri. Apakah dengan kerja, apakah dengan usaha. Kalau sudah punya sumber kehidupan, itu kebahagiaan. Nah, yang terakhir adalah pasangan hidup. Kalau suami punya istri yang soleha, kalau istri punya suami yang soleh. Apa jadinya pria tapi tidak ada istri yang soleha? Sepi dunia ini. Secara kritisnya. Makanya saya secara pribadi pun ke ayah saya harapkan ada pendamping, karena itu laki-laki. Laki-laki itu butuh pendamping hidup. Ketika tidak ada pendamping hidup, biasanya bincang. Makanya biasanya kalau suami ditinggal wafat istri, segera nikah lagi. Tapi ada juga yang istrinya belum meninggal, nikah diri. Jangan gitu ya, pasangan hidup. Rumah akan terasa gersang kalau tidak ada pasangan hidup. Istri akan terasa kesepian kalau tidak ada suami yang soleh. Rumah yang bagus tidak ada maknanya kalau pasangan hidupnya tidak selaras dalam kehidupan dengan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pasangan hidup, maka otomatis kita pun berbicara tentang keturunannya, yaitu anak yang soleh dan soleh. Maka di antara permata dalam hidup itu adalah anak. Dan sekarang alhamdulillah Ibu Nazlah sudah dikaruni, ini kembar ya? Kembar. Saya pun kembar. Betul. Cuman kembaran saya meninggal. Betul. Tapi nggak saya manatin. Meninggal 2004. Kecelakaan ketika di pesantren di Manjiri. Mungkin dari sekian yang hadir di sini yang kembar hanya sedikit. Oh, kembar juga. Oh, gennya kuat berarti ya. Iya, gennya kuat berarti. Gen kembar. Pak Hedi kembar dengan siapa Pak Hedi? Jadi alhamdulillah Allah karuniakan anak. Maka berdoa mudah-mudahan anak-anak yang lahir ini yang masih kecil Allah jadikan anak yang solehah. Perempuan berarti anak yang solehah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, setidaknya anak itu boleh jadi ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ada anak yang zina itu apa? Hiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Kapan anak itu menjadi hiasan? Kalau begini, ada tetangga yang bilang, Bu, hari putra ibu ke mana wae? Mohon tara di lorong dapun anak mah menuju S2 di Inggris, anu kedua menuju S2 di Amerika, sukses dari segi akademi di dunia. Itu kan kebanggaan orang tua. Atau boleh jadi suksesnya bukan hanya di akademik tapi dari segi usaha. Alhamdulillah anak mah terus gaduh bensin 7, showroom mobil 3 misalnya. Itu kan perhiasan bagi orang tua ya. Yang kedua, boleh jadi anak itu dalam Al-Quran, naudzubillah min dzalik ya, anak itu adalah ujian. Innama wa aulad fitnah.
Dan khawatirlah kalau anak itu menjadi ujian. Kapan anak itu menjadi ujian? Ketika jauh dari agama, itu anak jadi ujian. Makanya kenapa masalah mendidik anak itu harus sejak kecil, khususnya sholat. Karena itu tidak mudah tiba-tiba membangun karakter itu. Itu kalau anak menjadi fitnah. Apalagi zaman sekarang, maksiat apa yang tidak bisa dilakukan dengan handphone ini? TikTok bisa merusak anak-anak. Joget-joget, kalau sopan sih tidak ada masalah ya. Apa? Velocity, panjang velocity, panjang apa? Segala Allah. Kalau velocity sih nggak ada masalah baik. Tapi kalau sampai joget seronok dan itu banyak di TikTok kemudian diikuti, maksiat apa yang tidak bisa atau kerusakan apa yang tidak bisa didapat dengan handphone ini? Kalau itu sudah membekas pada anak, maka itu menjadi fitnah. Yang ketiga, boleh jadi anak itu musuh, seperti Allah catat dalam Quran surat At-Taubah, innama amwalukum wa auladukum, tadi fitnah. Kemudian dalam ayat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Takutlah kalau sekiranya dari anak dan istri kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Kapan anak itu menjadi musuh? Kalau seandainya anak, dengan lahirnya anak itu menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian dari anak itu bukan hanya Allah berikan kepada orang yang hidup sekarang, Nabi pun demikian. Bagaimana Allah menguji Nabi Nuh dengan anaknya? Bapaknya Nabi, anaknya kafir. Tapi itu masih ujian. Yang bahaya kalau jadi musuh, malah menyeret orang tuanya ke api neraka, malah menggoda anak orang tuanya kepada hal yang buruk, dan orang tuanya ikut-ikutan. Itu naudzubillah min, dan itu akan menjadi musuh. Dan yang terakhir yang Allah gambar itu qurrata ayun, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ada anak yang menjadi permata. Gimana anak yang jadi permata itu? Boleh jadi dalam urusan dunianya biasa-biasa aja, tapi ketika ditemui kemana si Ateh, ternyata lagi tilawah di masjid, itu kan jadi penenang hati. Itu anak yang menjadi permata hati. Rankingnya di kelas mungkin biasa aja, ranking terakhir dari jumlah kelas yang ada, masuk 10 besar, tapi ada jumlah mahasiswanya 10, ranking ke 10. Tapi ternyata ketika sore hari masih belum datang ke rumah, pulang di mana, habis pengajian dulu. Itu kan permata hati ya. Nah, paling tidak harapannya ketika kita punya anak, paling tidak anak yang ini permata hati. Syukur-syukur udah Mas Soleh jadi pengusaha, syukur-syukur udah Mas Soleh jadi profesor, syukur-syukur udah Mas Soleh jadi dirjen. Itu kan alhamdulillah. Syukur-syukur Soleh jadi dosen. Enggak semuanya harus jadi ustadz, cuma dunia ya semuanya jadi ustadz mah. Karena yang masuk surga itu bukan hanya ustadz semuanya, bahkan ustadz belum tentu masuk surga, gitu kan. Yang dijamin masuk surga itu adalah yang soleh. Ketika anak itu punya bakat dagang, jangan dipaksa jadi ustadz, bahaya keceramah dagang sih. Ketika bakatnya jadi dokter, jangan dipaksa jadi, itu masalah profesi. Toh Abdurrahman bin Auf pun masuk surga karena hartanya. Ali bin Abi Thalib masuk surga karena ilmunya. Banyak jalan menuju surga dengan profesi masing-masing. Nah, semua perjalanan hidup anak itu sangat membekas, diawali dengan awalnya ini. Maka sekarang diawali dengan akikah. Ini sunnah Nabi SAW. Akikahnya ini ya, apa? Sembelih kambing ya. Ini anak kembar perempuan berarti 2 kambing ya, 2 kambing. Kemudian setelah itu dipotong rambutnya, kemudian digeram, kemudian didoakan. Mudah-mudahan dengan awal yang baik ini, anak ini tumbuh dalam kondisi soleha, pinter, sehat.
Dan lebih daripada itu, ini nasihat buat saya pribadi juga, yang berat itu setelah nanti mulai tumbuh dewasa. Kalau bapak-bapak yang sudah senior sudah melewati masanya ya, dan saya harus mencontoh. Tapi saya ini yang masih muda kan? Ini masa-masanya berat sekarang. Maka mohon doanya juga, mudah-mudahan anak-anak kita yang khususnya masih kecil ini, yang masih bimbang, Allah pelihara dan tumbuh dalam kondisi salehah. Dan mudah-mudahan anak Ibu Nazla ini menjadi permata hati, dan yang kedua juga menjadi anak yang perhiasan di dunia, salehah, juga menjadi pengusaha dan juga atau profesi lainnya. Maka tidak diperpanjang mungkin ya, mempersingkat waktu, maka untuk segala kebaikan adik-adik ini dengan doa atau dengan doa? Ya, langsung doa. Kita doakan dua insan yang masih suci ini tumbuh dalam kondisi salehah, menjadi permata hati, dan yang paling utama menjadi amal jariah kelak bagi kedua orang tuanya. Dan juga anak-anak kita mudah-mudahan tumbuh saleh-salehah, menjadi permata hati buat kita dan juga menjadi perhiasan bagi kita. Ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, alhamdulillah iman, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, baik apabila mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Kalau masih hidup, sayangilah mereka, jadikanlah sisa usianya usia penuh dengan keberkahan. Kalau sudah Engkau jemput, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, kumpulkanlah mereka bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak yang saleh-salehah, menjadi permata bagi kami, menjadi hiasan bagi kami, dan menjadi jariah bagi kami, yang tidak luput mendoakan kami, baik kami sudah masih hidup di dunia maupun kami sudah wafat kelak. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Berkahkanlah sisa usia kami, mudahkanlah segala urusan kami, karuniakanlah rezeki yang halal, yang thayyib, yang lapang, yang luas. Jadikanlah rumah kami menjadi tempat istirahat kami dengan tenang dan penuh canda dengan anak dan istri, tumbuh dengan penuh keharmonian, rumah tempat mendidik anak-anak kami sehingga mereka bisa tumbuh saleh-salehah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kumpulkanlah kami bersama pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami di surga kelak ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.